Masih haus dan lapar akan Tuhan? Masih haus dan lapar akan Tuhan? Bilang kiri kanannya, haus dan lapar. Kasih kemuliaan dong buat Tuhan yang paling dahsyat dong. Oke, kita mulai. Buka 1 Samuel. 2 Samuel 5 ayat yang ke-17. 2 Samuel 5 ayat yang ke-17. Kalau nggak lama, kau pingin teman-teman tangkap semua yang dari Tuhan. Fokus. 2 Samuel 5 ayat yang ke-17. Yang udah dapat bilang amin. 2 Samuel 5 ayat yang ke-17. Oke, lihat di HP masing-masing. Lihat kiri kanannya, jangan nebeng. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika didengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Kau baca sekali lagi. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, ia pergi ke kubu pertahanan. Teman-teman, hari ini siapa yang mau diurapi oleh Tuhan? Lihat apa yang terjadi ketika seorang pahlawan dibangkitkan. Hari itu Daud diurapi menjadi raja. Dan hal pertama yang dilakukan oleh orang Filistin ketika mendengar kabar bahwa Daud telah diurapi adalah dia berusaha menghancurkan dan menangkap Daud. Orang Kristen, pasukan Tuhan, kita suka menunda-nunda. Di saat kerajaan kegelapan, mereka tidak pernah bertunda dan mereka selalu melakukan dengan sangat cepat. Berjalan sama Tuhan tidak pernah ada delay dan tidak ada penundaan. Bilang ke kiri kanannya, tidak ada penundaan. Jangan pernah biarkan penundaan menahan hidupmu. Seringkali rasa malas, ego, kesombongan, dan gengsi mendelay dan menunda hidup kita. Tuhan mau mengangkat setiap kita. Dan hal pertama ketika Tuhan mengangkat setiap kita, boleh buka di Mazmur 24 ayat yang ketiga. Mazmur 24 ayat yang ketiga. Mazmur 24 ayat yang ketiga. Izinkan kau yang baca dibilang kayak gini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa yang mau naik ke atas gunung Tuhan? Tuhan mengangkat setiap kita. Dia bawa setiap kita naik ke atas puncak demi puncak. Dan ayat 4 dibilang, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Teman-teman, ketika teman-teman naik ke atas gunung, kau pernah satu kali diminta doling naik ke atas gunung. Dan itu bukan perjalanan yang mudah buat Koko. Kau gak ngerti kenapa banyak orang suka naik ke atas gunung. Menurut Koko cukup melelahkan. Tapi hal pertama, ketika kita berada di puncak, kita akan melihat semua bangunan. Kau dari kota Bandung, kau naik gunung di atas kota Bandung. Yang kau lihat kota Bandung menjadi begitu kecil. Yang dulu waktu kau di bawah, kau lihat gedung-gedung begitu tinggi, gedung-gedung begitu besar. Waktu kau berdiri di atas gunung, hal pertama yang kau lihat, bangunan, gedung, pohon, semua begitu kecil. Teman-teman, ketika Tuhan mengangkat kita, hal pertama yang terjadi dalam hidup kita, kita akan melihat masalah kita begitu kecil. Kita akan lihat persoalan kita begitu kecil. Itu makanya as a man think as he is. Seperti seseorang berpikir tentang dirinya, seperti itu juga. Ketika Tuhan mengangkat kita, tidak ada yang mustahil di depan kita. Dan disitulah kita mulai berjalan dalam iman. Teman-teman, ada 3 poin yang kau mau sampaikan. Habis itu kau mau ajak teman-teman doa.
Ketika teman-teman bawa naik ke atas gunung Tuhan, semua masalah teman-teman begitu kecil. Semua begitu kecil. Tapi kita akan melihat hati Tuhan dan Tuhan mau nyatakan hati Tuhan atas setiap kita. Teman-teman, satu kali ada satu orang nanya. Di tengah wartawan, di tengah sesi, dia nanya ke satu hamba Tuhan besar. Dan hari itu hamba Tuhan ini udah senior, udah sekitar umur 70 tahun. Di tengah pelayanan yang begitu dahsyat. Dia punya bangunan, dia punya sekolah, dia punya gereja yang begitu besar. Dan hari itu di tengah wawancara, sang wawancara itu nanya ke hamba Tuhan itu. Dia nanya, Pak, kalau Bapak bisa ulang waktu dan ketemu Bapak yang muda umur 20 tahun. Apa yang akan Bapak katakan? Bapak akan bertemu 50 tahun lebih muda. Sekarang Bapak udah umur 70. Kalau Bapak bisa ketemu Bapak yang umur 20 tahun, apa yang akan Bapak katakan? Apa yang akan Bapak ceritakan? Dengan semua pengalaman yang Bapak telah alami, dengan semua kepintaran, dengan semua cara, dengan semua manajemen, dengan semuanya. Dan hari itu hamba Tuhan yang senior itu di tengah wawancara dia duduk dan dia merenung. Dan dia berkata seperti ini, kalau aku bisa ketemu anak diriku yang umur 20 tahun, aku akan duduk diam dan aku akan minta anak yang umur 20 tahun ini untuk bicara dengan dahsyat di depan aku. Wawancaranya kaget loh, Pak. Bukannya Bapak yang lebih berpengalaman, bukannya Bapak yang lebih dahsyat, yang lebih pintar, yang lebih mengalami asam garam. Terus Bapak ini bilang, kadang ada saatnya di mana passion, di mana gelora harus berbicara lebih keras, berbicara lebih kuat, bahkan dibanding pengalamanmu. Seringkali yang menahan kita adalah ketika kita kehilangan gelora. Teman-teman, di masih muda, di umur berapapun, Tuhan tanamkan gelora di hati kita. Dia tanamkan kasih mula-mula, dia tanamkan passion di hati kita. Dan hari ini izinkan saya berkata, jangan biarkan passion dan gelora yang Tuhan tanamkan itu padam di tengah-tengah kita. Biarkan kita bergelora, biarkan kita hidup dalam gelora, menyembah Tuhan dalam gelora, bernafas dalam gelora. Dan teman-teman, atmosfer itu sangat menentukan. Itu makanya kalau kamu mau tahu 5 tahun ke depan kamu seperti apa, lihat 3 orang atau 5 orang terdekatmu. Di situ kamu akan tahu engkau seperti apa. Dan hari ini izinkan saya berkata buat para pembawa lawatan dan para pembawa pasukan Tuhan, pemimpin-pemimpin dahsyat. Izinkan saya berkata, lingkungi dirimu dengan orang-orang yang punya visi besar, orang-orang yang mencintai Tuhan, dan orang-orang yang membawa kemuliaan Tuhan. Seringkali banyak orang, mereka gak seneng, mereka takut lihat keberhasilan. Kenapa? Karena di dalamnya itu bukan singa Yehuda. Di dalamnya itu ayam atau itik. Tapi hari ini yang kau tahu, engkau dan Koko, kita adalah singa-singa Yehuda di akhir zaman. Bilang ke kiri kanannya, kamu singa Yehuda. Apa yang membedakan singa dengan ayam? Ayam ketakutan di saat ada orang yang punya visi besar. Teman-teman, coba teman-teman ngobrol deh sama teman-teman yang nongkrong di luar, yang orang-orang di sana. Coba ceritain visi Tuhan dalam hidupmu yang begitu besar. Maka orang-orang akan tertawa, maka orang-orang akan menganggap enteng, maka orang-orang akan mencemooh. Ketika Yusuf dikasih mimpi dari Tuhan, hal pertama yang terjadi, maka saudara-saudaranya membenci Yusuf karena mimpinya itu. Ketika teman-teman duduk di lingkungan para pencemooh, engkau boleh punya visi sebesar apapun, maka itu tidak akan pernah menjadi daging. Tapi detik engkau mau berani keluar dari lingkunganmu dan duduk di tempat orang-orang yang punya visi besar, yang di dalamnya singa Yehuda, di situ engkau mulai berjalan dalam visimu. Banyak orang senang waktu kita jadi ulet, tapi gak banyak orang senang waktu kita berubah menjadi kupu-kupu. Banyak orang senang waktu teman-teman masih kecil dan tidak menakutkan. Tapi jalan sama Tuhan, Dia mau angkat engkau begitu tinggi. Teman-teman, kalau ini kumpul sama junior yang lain, ada Ko Joshua, ada Cisasa, ada yang lain. Dan kita sebulan sekali kita akan doa dan kita akan sharing. Dan jujur,
Kau bersyukur kau bisa kumpul dengan mereka. Dan mereka sangat mengupgrade kau, jujur aja. Di tiap bulan kau doa, kau kumpul sama mereka. Mereka akan ceritakan progres dari pelayanan mereka yang begitu dahsyat. Dan ada satu waktu jujur itu cukup mengintimidasi kau dan menakutkan kau. Teman-teman, dari umur 20 tahun kita udah pelayanan. Dan kalau teman-teman tahu anak umur 20 tahun, kau gak tahu lah yang lain. Tapi hari itu jujur buat hidup aja kau perlu survive, perlu bertahan. Buat hidup aja kadang kau gak tahu gimana. Dan hari itu kau duduk bersama Cisasa, bersama Ko Jos. Dan hari itu Ko Jos bilang, ya aku habis dari Afrika ketemu presiden. Dan hari itu beres pelayanan di Afrika, itu totalnya kira-kira habisin sekitar 1 miliar. Jujur kau duduk di sebelahnya kau kaget. Hah? Pelayanan 1 minggu habis 1 miliar. Itu lumayan bisa buat beli rumah. Terus habis itu Sasa cerita, Sasa bilang, iya aku habis bangun tenda lawatan. Dan kira-kira pengeluarannya 500 sampai 700 juta buat bangun tenda. Kok kaget dan ini aja masih kurang kata Sasa, masih perlu ini. Jujur kok kaget, kok duduk di sebelahnya dan kita cuma bertiga. Dan hari itu Sasa sama Josu bilang, Bev pelayanan kamu apa? Jujur kok minder, kau bilang, saya lagi sibuk berdoa. Karena saya takut teman-teman, karena kok takut. Tapi sejujurnya itu adalah cara Tuhan untuk mengupgrade kita. Kadang waktu kita ditempatkan di tempat orang-orang yang memiliki visi yang besar, itu adalah cara Tuhan untuk mengupgrade kita. Karena atmosfer kemuliaan Tuhan itu harus dimulai dari hati yang mau sepakat dengan Tuhan. Seringkali kita gak pernah mau sepakat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita lihat diri kita begitu kecil. Itu makanya Tuhan harus bawa Abraham untuk melihat bintang di langit. Itu makanya kenapa Tuhan bawa kita naik ke atas gunung Tuhan. Karena hal pertama yang Tuhan ubah adalah cara pandang kita. Dan nanti kalau mau bilang, kelingi dirimu dengan orang-orang yang berbicara dengan bahasa yang sama. Bahasa kemuliaan yang dari Tuhan. Dan kau mau bilang, kelingi dirimu belajar dari keberhasilan orang-orang yang keberhasilannya adalah pengejaran engkau. Teman-teman, kalau kau duduk kayak tadi pagi kau ngobrol sama Bu Iin, diceritain sama Bu Iin. Jujur kau lihat pelayanan yang begitu dahsyat, pelayanan yang begitu hebat. Dan kau bersyukur, kau bisa duduk bareng, kau bisa tanya, kau bisa ngobrol. Seringkali banyak dari kita punya namanya ego, kita punya namanya gengsi, kita punya namanya malu. Kita punya itu kemalasan yang itu menahan kita di saat Tuhan sangat ingin membawa kita menjadi besar. Hari ini kau berdoa, semua mimpi yang Tuhan taruh dalam hidupmu, biarkan Tuhan bawa hidupmu naik ke atas puncak gunung keilahian. Dan jangan biarkan ada siapapun yang menghalangi engkau.